Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik dan sempurna. Pada kesempatan ini saya sudah bersama Ustadz Sadari. Beliau pernah duduk di anggota Dewan Legislatif Kabupaten Bogor. Nah, tentu saja ini banyak pengalaman yang bisa kita timba berkaitan dengan kondisi kekinian ya, masalah remaja atau masalah istilah sekarangnya itu Gen Z ya, Ustadz ya, Gen Z. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira menurut Ustadz Sadari ini kan begitu banyak ya masalah atau problem ya. Kira-kira yang apa yang menjadi concern atau yang perlu kita perbaiki? Masa kita nggak bisa memperbaiki? Apa kira-kira? Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Haji Nasir. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Pak Haji. Amin 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 amin. Sedih rasanya ketika kita mau berbicara terkait dengan milenial maupun Gen Z. Karena problem yang saya tangkap, satu misalkan populasi Gen Z ini 60% ya dari pertumbuhan 180 juta. Nah, 60%-nya adalah Gen Z. Sehingga permasalahan pertama ke depan itu adalah nanti menyangkut masalah perebutan tenaga kerja. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita pengen menengok sekarang aktivitas anak remaja ini menjadi generasi rebahan. Ya. Santai berarti. Santai, terperdaya, diintervensi, dijajah sama medsos. Ya. Nah, bayangkan mereka bisa memegang HP itu hampir 15 sampai 20 jam. Ya. Sehingga yang kita temukan masjid ini sepi dari Gen Z maupun milenial. Ya. Karena asik main gadget ya, remaja. Keasikan main gadget. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya, nah ini baru kita tadi Pak Haji menyinggung masalah masjid ya. Dalam skup mikro di Bambu Kuling ini ya, kalau kita perhatikan yang sholat rata-rata udah pensiun, Ya. udah sepuh, tinggal menunggu undangan dari Allah. Malaikat Israel. Malaikat Israel. Ya. Saya nggak kebayang nih Pak Haji, aset masjid ini kalau kita hitung hampir Miliaran. 7 sampai 10 miliar. Ya. Ya. Tiba-tiba anak-anak Gen Z milenial ini kurang peduli terhadap masjid. Ini nanti akan terjadi loss generasi. Kebayang nggak nih, aset yang harusnya menjadi pintu masuk ke surga, tiba-tiba peluang ini hilang. Nah, ini yang menjadi problem yang sangat besar. Yang ketiga yang problem sekarang adalah Pak Haji, mohon maaf ya. Nah, ada istilah sex after lunch. Kemudian Sugar daddy. Ini kemudian terekspos di media-media. Dan ini terjadi menjadi problem yang terbesar adalah mereka anak-anak milenial Gen Z hubungan seksual sesama jenis atau juga sedarah ini menjadi problem nasional yang akhirnya memiliki tingkat penyakit AIDS yang tinggi. Maka Pak Haji, subhanallah, saya jazakallah khairan katsir nih. Jadi ini ngobrol santai tetapi penuh makna. Penuh makna.
Gunung mana? Ya. Luar biasa idenya Pak Haji ini, jadi juga apa ya, mengetuk hati kita semua untuk memikirkan anak keturunan kita ke depan. Ya. Jadi gitu Pak Haji. Nah, maka kalau saya menginventaris 3 terbesar, sebenarnya banyak masalah yang lain, tapi mungkin sementara 3 itu Pak Haji. Baik Ustadz, kalau begitu suasananya, tentu saja kita sebagai yang istilahnya senior ya, generasi lebih dulu gitu kan, tentu saja kita juga harus wajib memikirkan para Gen Z agar tidak, katakanlah dalam tanda petik, terjerumus dalam tadi seperti ada sex after lunch, terus tadi sugar daddy dan lain-lainnya lah. Nah, untuk memagari Gen Z dari hal-hal seperti itu tadi, kayak bagaimana peran yang tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh Islam kelihatannya apa sudah melakukan semacam, katakanlah apa, action atau gimana menurut Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaannya tajam banget. Tajam banget. Saya berpikir kalau ditanya sama Allah nanti di akhirat Pak Haji, misalkan, sadari apa yang kau lakukan untuk pembinaan untuk kaum milenial dan Gen Z ini. Nah, sekarang minimal ya saya dan Pak Haji ya dengan wacana ini sudah merupakan satu bentuk solusi yang akan kita lakukan. Berharap nanti tokoh-tokoh, ketua RT, ketua RW, ya, dari DKM, dari yayasan, dan para cendekiawan, akademisi di perumahan ini kemudian punya ide bersama untuk melahirkan, Pak Haji, ini yang kita harapkan, ketika ada pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan ketua DKM, ataupun lembaga yang lain yang ada di perumahan ini, sudah tidak kesulitan lagi, sudah tervoting sesuai kemampuan masing-masing. Oh, ini pada sisi kepemimpinan spiritual, ini kepemimpinan dari kemasyarakatan. Nah, kalau itu dimulai dari rumah Allah ini, masjid ini, maka kalau kerja itu sevisi, jadi ke depan ini akan melebar, mungkin RW 14, mungkin Kabupaten Bogor, mungkin nasional, bahkan dunia. Nah, yang kita harapkan ini ada pelatihan kepemimpinan. Ya, di sini ya. Di sini dari berbasis masjid. Nah, latihan kepemimpinan ini asal menghasilkan 2 Pak Haji. Ya. Kalau dia berbackground seorang agamis, ya, katakanlah nanti kalau dia menjadi ulama yang berpikir. Ya. Kalau dia menjadi cendekiawan, menjadi cendekiawan yang berzikir. Inilah yang Allah katakan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, dari sini Pak Haji, ini ada kurikulum kepemimpinan. Saya pengen ngajak dari masjid ini melahirkan 1 juta pemimpin. Ya, amin. Jadi, kalau tadi disinggung Pak Sadari ini pernah jadi anggota dewan, saya pengen mendeklir bahwa Sadari ini lahir dari Masjid Baitur Rahman. Bisa ke dewan. Ke dewan. Mohon maaf, karena Pak Haji tadi udah mulai ke sana. Tapi ini karena pengen melahirkan kepemimpinan. Erdogan, Presiden Turki, itu lahir kepemimpinan dari masjid. Ya, Dr. Morsi, Presiden Mesir, itu kepemimpinan lahir dari masjid. Ya, mohon maaf kalau secara nasional misalkan,
Ya, kita ya punya seorang pemimpin yang hafal Quran, misalkan Ahmad Heriawan. Dia berbackground Masjid. pesantren, Pesantren. masjid. Maka dalam hal ini tolong ya, ini saya minta nih Pak Abji, bagaimana menyatukan para tokoh, ya, para tokoh ini menjadi perekat dan pemerhati untuk milenial dan Gen Z, membuat kepemimpinan leadership berbasis masjid dan lingkungan gitu. Karena nanti di split, monggo kalau mau jadi ketua DKM otomatis sudah terseleksi, mau jadi ketua RT RW ya, maupun misalkan Sudah terseleksi sampai ke bupati, Sudah gubernur, terseleksi ya. sudah terseleksi karena langsung mengerucut. nggak repot kita mencari sosok. Betul, Nah, itu tadi. iya ya. Jadi alhamdulillah begitulah bincang-bincang kami sekelumit ya, enggak ini untuk mengawali dialog pada duhur. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi dalam tema yang hampir sama tapi nuansanya berbeda tentu saja. Terima kasih atas partisipasi menonton tayangan ini, dan tentu saja untuk mendukung channel ini subscribe, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.